Halo Smart Viewers, sesuai dengan janji aku sebelumnya kita akan membahas lebih dalam lagi nih mengenai menjadi jurnalis itu di zaman yang sekarang worth it atau enggak sih? Apakah itu membangun karir atau justru mematikan karir kamu sendiri? Nah, tapi untuk membahas ini aku nggak sendirian. Karena sekarang aku sudah bersama dengan Ibu Andari Karina Anom, SOS MA, Subject Content Coordinator, Creative Digital Communication. Halo, selamat sore. Selamat sore, Ibu. Mbak Felis. Gimana nih Bu? Aman sampai sekarang? Aman. Sibuk? Dunia sibuk? media dan dunia jurnalistik. Iya, karena media kan sibuk ya. Betul, itu jadi pertanyaan pertama ya, karena betul. aku mau tahu sibuk nggak nih, karena di media itu akan selalu banyak perubahan. Betul. Nah, tadi sesuai dengan topiknya nih Bu, aku mau menanyakan sebenarnya ini dari keresahan yang aku lumayan sering ketemu gitu loh di berita, isu-isu yang dialami sama jurnalistik. Apakah memang di zaman yang sekarang ini jurnalis itu suatu profesi yang worth it ya untuk digeluti gitu? Apakah mungkin alasan rasional apa di zaman yang sekarang ini untuk para siswa mengambil jurusan jurnalistik? Oke, makasih Mbak Felis. Jadi gini, sebetulnya ada dua hal ya, profesi jurnalis itu sendiri, dan kedua skill jurnalistik gitu ya. Kalau dibilang sekarang itu profesi jurnalis terancam, menantang karena ada teknologi, ada AI, sosial media dan sebagainya, sebetulnya saya melihatnya justru bukan hilang atau terancam, tapi dia berevolusi, dia lebih bertransformasi menjadi sesuatu yang baru. Artinya apa? Orangnya baik di kampus ataupun jurnalisnya sendiri, dia harus ikut bertransformasi nih, berevolusi. Bertransformasi dengan apa? Kalau dulu mungkin skill yang diajarkan di sekolah-sekolah jurnalistik ya tradisional, dalam arti ya konten, menulis dan sebagainya. Nah, sekarang seperti kita di BINUS misalnya, kita kan melengkapi dengan teknologi, kita melengkapi dengan AI, digital management data dan sebagainya yang dulu mungkin tidak terpikir ada di sekolah-sekolah jurnalistik. Nah, menurut saya itu bagian dari kita menyiapkan jurusan jurnalisme di kampus untuk siap ke situasi yang sekarang. Gitu. Jadi betul bahwa persaingan dengan sosial media dan sebagainya itu terasa. Tapi sebetulnya apa yang membedakan sosial media dengan jurnalistik, dengan media yang memang kredibel? Itu adalah akurasi kan, kredibilitas. Artinya saat ini kita semua bisa menjadi produsen ya. Saya punya sosial media saya sendiri, bisa memproduksi. Tapi sebagai jurnalis kita memiliki pengecekan fakta, pengecekan akurasi, plus sekarang kemampuan menguasai teknologi. Jadi memang tidak hilang, tidak lenyap punah karena ada teknologi, tapi bertransformasi menjadi jurnalisme yang baru begitu. Tapi bicara soal tantangan itu sendiri, Bu, sebenarnya tantangannya kan nggak cuma teknologi ya, kita bisa bilang AI gitu kan. Betul. Karena memang sekarang ini sebenarnya AI itu memang mempercepat, tapi di satu sisi memang menjadi tantangan tersendiri lah soal akurasi, fakta seperti itu. Tapi bicara tantangannya ini nggak hanya itu, saya bisa bilang di berita-berita belakangan ini tentang keselamatan jurnalistik. Terus juga kita bisa bicara soal workload-nya seperti itu. Apakah memang dari kampus itu sudah mempersiapkan ya istilahnya, memberitahu kotak Pandoranya nih. Ini kalau di dunia jurnalistik nih seperti ini loh. Iya, gitu loh. Betul. Jadi memang sebenarnya perubahan seperti itu, kondisi seperti yang Felis sampaikan, tidak hanya di dunia jurnalistik dan media ya. Praktis seluruh bidang pekerjaan menghadapi hal yang sama. Nah, kalau pertanyaannya apakah kampus mempersiapkan, gini, kita itu kan bukan mencetak
tukang istilahnya ya. Tapi gini, oke, kita mengajarkan teknik untuk membuat konten dan sebagainya. Tapi di balik semua itu kita kan juga mempersiapkan seorang strategis, media strategis, mempersiapkan juga dari segi kreatif thinkingnya, design thinkingnya. Jadi dia bukan hanya menciptakan si kontennya, tapi juga lebih dari itu dia menerapkan design thinking, dia menerapkan akurasi, fact checking dan sebagainya. Dan menurut saya skill yang saat ini dimiliki oleh orang-orang pengguna sosial media itu kan sebetulnya skill jurnalistik dalam versi sederhana gitu ya. Kita mereport, kita membuat konten, vlog dan sebagainya, YouTube. Nah, di sekolah-sekolah jurnalistik termasuk kita di BINUS, kita melengkapinya tidak hanya dengan selevel memproduksi itu saja, tapi mundur ke belakang. Apakah konten itu nantinya ada impact-nya? Kemudian dari segi etika gimana? Tadi misalnya soal privacy, data privacy, keselamatan jurnalis. Itu bukan sesuatu yang baru. Artinya, with or without teknologi, keselamatan jurnalis is an issue gitu. Mungkin sekarang jadi isu karena digital ya, data privacy, doxing dan sebagainya. Betul. Bahwa itu resiko yang harus dihadapi menurut saya betul, tapi tidak hanya dalam profesi jurnalis, semua profesi juga ada resikonya. Nah, bagaimana meminimalisirnya, bagaimana mempersiapkannya, tentu dengan ketika di kampus ya kita kan juga belajar tentang misalnya data management, tentang kalau isunya data ya keselamatan data dan sebagainya. Kalau bicara tentang keselamatan jurnalis dan lain-lain, kita ngomong di kampus ya, kita membekali siswa juga dengan hukum ya, hukum media dan sebagainya, etika, sehingga juga siap. Nah, kalau dalam pelaksanaannya atau di lapangan ternyata hal-hal seperti itu ada, kita nggak bisa bilang bahwa wah kalau saya jadi jurnalis hal itu tidak ada gitu. Mungkin perkembangannya kan pesat, tapi kita di level kampus mempersiapkan supaya kayak tadi tuh secara hukum anak-anak mengerti, secara etika mengerti, secara privacy data mengerti. Jadi more than just creating content gitu ya. Jadi ada paham medan perangnya betul, ya. Termasuk bisnisnya. Karena tadi selain soal keselamatan data, keselamatan jurnalis, proteksi data, kan ada juga soal bisnis. Iya kan, bisnisnya nih survive nggak ya, bisnis orang bisnis yang besar-besar juga banyak yang misalnya ya kemarin baru terjadi ya, maksudnya layoff itu udah terjadi gitu loh. Iya. Nah, ya begitu. Oke, berarti memang sudah diperlengkapi istilahnya pengetahuan untuk mengetahui medan perangnya seperti apa, termasuk dari segi hukum, lalu juga dari segi konten dan bisnis ya Bu. Tapi kalau misalkan balik lagi soal tantangan ini gitu ya Bu, apakah memang kalau dilihat dari model bisnis ya, dari peluangnya gitu, worth it atau enggak sih Bu? Iya, jadi gini, kalau dulu media itu hanya mengandalkan umumnya ya satu model bisnis, misalnya ada pemodal atau kalau dia IPO sahamnya dijual, umumnya hanya yang tradisional seperti itu dulu ya. Tapi sekarang saya lihat di media-media ini banyak model bisnis lain di mana bentuknya tuh lebih kolaboratif. Jadi misalnya kolaborasi antar negara, kolaborasi antar organisasi, kolaborasi bahkan nih misalnya dulu media itu kan bekerja untuk dirinya sendiri. Saya dari media A, saya ya sudah mengumpulkan berita, menulis report dan sebagainya. Tapi sekarang kita bekerja sama dengan misalnya media-media di daerah, media-media di negara lain, media-media di lintas inilah sektoral. Nah menurut saya ekosistemnya tuh jadi semakin kuat. Yang dibangun bukan semata-mata bisnis satu media A saja, tapi the whole system. Misalnya tadi kolaboratif, kemudian ada juga yang crowdfunding. Nah kemudian konten-konten berbayar. Nah ini tadi saya bilang media tidak mati tapi evolving. Dulu hanya mengandalkan konten ya, apakah itu foto, recording atau cetak ya. Sekarang lihat sendiri dari mulai YouTube, podcast dan berbagai platform, multi platform yang juga menghasilkan. Artinya menghasilkan. Kita nggak bisa bilang bahwa itu secara bisnis nggak bagus. We can provide some examples
banyak yang bagus. Dan kedua, banyak dulu kalau kita mau jadi jurnalis ya atau mau bekerja di media, kita harus bekerja di media-media yang Arus besar ya? Besar. Arus besar. Ya kan? Kalau sekarang teman-teman juga lihat banyak media-media yang kecil, tapi karena dia niche market, komunitasnya jelas, target marketnya juga jelas, model pendananya juga cukup kreatif, akhirnya kita lihat banyak yang berkembang gitu. Dan konten yang berkualitas itu orang mau kok bayar. Kita mau bayar Spotify, musik. Kita mau bayar film yang bagus di Netflix dan sebagainya. Kita juga mau nggak bayar untuk berita yang bagus dan berkualitas, yang mana salah satunya adalah melalui misalnya subscribe ya, atau platform-platform lain di mana kita harus membayar untuk mengkonsumsi. Menurut saya itu model bisnis yang sekarang cukup berkembang dan berhasil di beberapa media-media gitu. Oke, berarti memang aku mungkin bisa menarik kesimpulan kalau misalkan Ibu bilang kalau untuk bisnis ini tuh masih worth it ya. Betul, Kita bisa betul. bilang Tapi worth berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan target audiens sekarang gitu ya. Oke. Mungkin balik lagi ya Bu, soal tantangan tadi. Betul. Sama ini aku mungkin mau ngulik sedikit di program Kreatif Digital Communication. Apakah sudah mempersiapkan kurikulum yang sesuai dengan model bisnis yang sekarang? Seperti yang tadi Ibu betul. sudah bilang, sudah ada platform-platform yang niche, yang nggak harus arus utama kok. Aku juga lumayan agak kepoin Ibu ada sempat di Tempo ya sebelumnya. Betul. Nah itu kan termasuk yang arus utama gitu. Nah udah dipersiapkan belum ya mahasiswa sekarang untuk bisa at least independen, bukan yang melawan arus utama ya, tapi setidaknya bisa berdiri di kaki sendiri, istilahnya kayak gitu. Betul. Jadi gini, menjawab pertanyaan itu, satu langkah utama yang kita lakukan adalah tadinya kan kita hanya jurusan komunikasi, terlalu general ya. Sekarang kita menjadi Creative Digital Communication. Di dalamnya, ketika kita bicara soal jurnalistik, kita nggak kalau dulu sebelumnya mungkin konten atau materi-materi yang lebih ke tradisional dalam tanda kutip ya. Tapi sekarang misalnya data management, foundation to AI, business and newsroom management, new media and jadi mata kuliahnya itu juga tetap berdasar pada jurnalistik basic, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan digital dan kebutuhan perkembangan teknologi sekarang. Misalnya dulu ketika saya S1 belajar jurnalistik kan kita cukup mengerti tentang menulis, membuat headline. Tapi sekarang kita harus dilengkapi dengan apakah judul yang saya tulis itu dalam SEO gitu ya, masuk juga dalam pencarian. Nah, itu kan membutuhkan satu ilmu tersendiri. Nah, kita sediakan kelas social media content strategi. Oke, gitu. berarti memang sudah dipersiapkan semuanya ya, betul. Bu ya. Oke, baik. Kalau misalnya dari jawaban tadi berarti semua sudah ada, sudah dipersiapkan. Mengarah ke situ ya. Iya, betul. Dan mungkin itu aja Smart Viewers, karena kalau misalnya dari obrolan kita tadi, kita bisa bilang bahwa profesi ini worth it untuk dicoba, tapi balik lagi dari instansi pendidikan juga harus sudah siap menyiapkan mahasiswanya biar bisa bertempur di medan perang. Mungkin itu dulu Ibu, diskusi kita harus selesai sampai di sini, tapi banyak. jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada informasi menarik lainnya, jadi tetap stay tune di Jurnal Pinusia.